What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.2 beta 4 ya. Paham ya, ini iOS 15.2 beta 4, bukan yang versi publiknya. Oke, jadi jangan pada bingung pada saat nontonnya. Ya, gue akan ngebahas iOS 15.2 beta 4 ini yang dimana baru aja dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi. Apa aja fitur baru yang ada di iOS 15.2 beta 4 dan tentunya perbaikan apa aja, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 15.2 beta 4. Ingat ya, ini versi beta, bukan versi publik atau resminya ya. Ya sebenarnya beta juga resmi, tapi tahap pengembangan, development, bukan tahap yang publik gitu ya. Dan Apple bukan hanya ngerilis iOS saja, tapi adanya iPad OS 15.2 beta 4, lalu watchOS 8.3 beta 4, serta tvOS 15.2 beta 4, dan terakhir macOS Monterey 12.1 beta 4. Cukup banyak versi beta yang dirilis oleh Apple, melihat memang sudah akhir tahun, jadi kayaknya Apple akan bekerja keras di akhir tahun ini kayak gitu. Dan di sini gue menggunakan iPhone 6s gue ya. Ini versi Rose Gold dengan kapasitas storage-nya cuma 16 GB. Oke, karena memang ini iPhone 6s jadi bahan uji coba versi beta gue. Oke, kita langsung aja ke fitur pertama, yaitu fitur enable dan disable macro control pada iPhone 13 Pro. Jadi kalau kalian buka kamera untuk pengguna iPhone 13 Pro, pada saat kalian buka kamera seperti ini, nanti di bagian sininya nih ada gambar kecil gitu ya, icon kecil itu untuk enable macro control. Seperti gambar di sini gua kutip dari website 9to5mac.com. Kalian bisa baca juga, linknya ada di description di bawah. Ya, seperti kayak gitu contohnya. Maka nanti ke depannya di bagian kamera akan ada fitur untuk kontrol makro. Kalau saat ini tuh si iPhone 13 Pro auto makro. Jadi pada saat lu mau foto makro masih secara auto. Nggak di enable atau disable gitu loh, nggak ada kontrol seperti itu. Jadi penting sekali kontrolnya kayak gitu. Dan selanjutnya, fitur selanjutnya adanya perubahan pada notification summary. Ya, bener banget. Pada notification summary di sini gua sayangnya belum ada summary di iPhone gua karena memang mungkin notifikasinya sebelum-sebelumnya nggak gua aktifkan. Tapi intinya pada bagian notifikasi summary intinya ada pembaruan tampilan. Jadi pada saat nanti di iOS 15.2 yang resmi publiknya, di bagian notification summary, intinya notification summary ya, tampilannya ada sedikit berubah, lebih struktur lagi, terstruktur lebih tepatnya, lebih apa ya, lebih enak juga dilihatnya sih. Sayangnya ini notifikasi summary gua aneh nggak berjalan karena memang gua baru aktifan juga sih notifikasinya, karena ini bukan iPhone primary gua, jadi gua nggak terlalu butuh notifikasi dari sini kayak gitu cuy. Ya, selanjutnya terkait iPhone storage ya. Ini kita cek aja langsung ya, masih lemot atau enggak ya. Tapi sejauh ini setelah pengecekan gua aman-aman aja sih untuk iPhone storage. Ya kita buka setting, lalu di setting kita pergi ke general, lalu kita pergi ke iPhone storage. Kita cek loadingnya apakah lama. Ya, nggak terlalu lama cuy, jadi sudah aman. Dan kita cek juga untuk iOS serta sistem datanya. Wow, sistem datanya 2,6 GB doang cuy. Mantap, iOS ya, tapi ini masih versi beta. Kita harus nantikan nanti versi yang bener-bener untuk publiknya ya. Tapi so far dengan kapasitas 16 GB aja ini cukup aman banget untuk storage-nya ya, karena memang datanya juga nggak terlalu banyak ya. Ya, fitur selanjutnya yaitu adanya perbaikan pada auto brightness. Di auto brightness ini sebenarnya bagus banget ya, dimana bener-bener keren sih auto brightness ini. Jadi dia bisa otomatis naik dan turun pada saat di bagian brightness-nya ini. Dia akan mengikuti kondisi cahaya, namanya juga auto brightness ya. Nah, di bagian setting pastikan kalian aktifkan dulu ke setting, lalu kalian ke accessibility. Setelah itu kalian pilih ke display and text. Nah, di sini paling bawah kalian pastikan aktifkan auto brightness-nya. Oke, setelah kalian sudah aktif, kita tes aja langsung. Kita buka control center dan lampu akan gue coba matikan ya. Oke, kita lihat ya. Perhatikan dia turun sendiri. Perhatikan dia turun sendiri brightness-nya. Dia turun sendiri ya. Nice banget ya. Tuh, lihat dia turun sendiri ya, namanya juga auto brightness. Oke, sekarang gue coba akan aktifkan kembali atau nyalakan lagi lampunya. Dia akan langsung otomatis naik. Oke. Ya, kalian perhatikan dia otomatis naik sendiri ya. Tuh, oke. Ya, namanya juga auto brightness ya. Jadi dia akan menyesuaikan langsung kondisi cahaya sekitarnya gitu. Biar kita nggak terlalu terang-terang banget di layar HP gitu ya, atau terlalu gelap juga nggak bagus juga kayak gitu. Ya, selanjutnya itu tentunya perbaikan aja ya, perbaikan pada iOS 15.2 beta 4 ini banyak perbaikan yang dimana gue nggak ngerasain sih, tapi so far intinya ada perbaikan di iOS beta ini ya, namanya juga masih pengembangan ya sebelum ke versi publiknya. Dan tentunya terkait baterai
baterai life pada AS15.2 beta 4 ini cukup bagus menurut gua, karena memang kita lihat aja, kita cek ke bagian baterai langsung di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk performa baterai pada iPhone 6s gua seperti ini ya. Memang tidak terlalu terurus, tapi ya karena ini sudah menjadi iPhone secondary gua, jadi gua nggak terlalu aktif banget. Tapi kalian bisa lihat di sini cukup awet banget baterainya, tidak langsung cepet habis. Dan di sini kita cek baterai health-nya masih 100% ya, karena memang gue udah pernah ganti baterai juga. Tapi pada intinya terkait baterai ini aman-aman aja, tidak ada kendala untuk baterai life ya pada iPhone 6s di mana AS15.2 beta 4. Dan terakhir adalah masalah performance, menurut gue aman-aman aja, nggak ada masalah untuk performance ya, lancar, nggak ada kendala. Menurut gue iPhone 6s ini masih disupport AS15.2 beta 4, dan menurut gue ini tidak ada kendala apa-apa dan smooth aja, nggak ada masalah untuk performance-nya. Jadi memang si iPhone 6s ini cukup cukup amazing sih menurut gua. Asik. Cukup bagus lah, intinya cukup bagus ya, karena memang masih disupport juga ya, kayak gitu. Ya kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak tes Geekbench sekalian ya. Oke, kita tes aja sekarang Geekbench-nya. Ya, kita langsung aja ke CPU dan kita langsung run benchmark-nya. Oke, kita tungguin sampai prosesnya selesai ya. Terkait performance-nya ini di berapa sih untuk benchmark-nya, ini hanya tes aja sih biar afdol aja cuy. Ya udah selesai cuy. Ini adalah hasil benchmark dari si iPhone 6s yang gue gunakan sebagai demo untuk AS15.2 beta 4 ya. Untuk single score-nya di 550 dan multicore-nya 1038. Ya masih amat mantap sekali ya di AS15.2 beta 4 ini. Kita harus tungguin aja nih versi resminya atau publiknya, lebih tepatnya buat pengguna semua device iPhone. Oke, kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya. Ya, ini udah di versi beta 4. Gue yakin pasti akan ada versi RC, yang itu rilis kandidat, dimana sebelum versi publiknya. Kemungkinan rilis kandidat akan ada di tanggal 10-an ya, next week, atau nanti kalau misalkan itu versi publiknya ada di tanggal 18 sampai 19. Ya intinya di akhir bulan-bulan Desember inilah ya. Jadi mohon bersabar aja, gak usah buru-buru, sabar aja cuy, karena ini masih tahap pengembangan terus oleh Apple ya. Jadi semua harap bersabar. Oke? Ya segitu aja sih palingan di AS15.2 beta 4. Memang nggak banyak juga karena udah mendekati versi-versi publik ini ya. Jadi ya udah, itu aja bisa gue kasih tahu terkait apa aja yang baru dan perbaikan apa aja. Dan di sini gue menggunakan iPhone 6s. Tentunya pastinya ya menurut gua teman-teman nanti pada saat dirilis AS15.2 wajib update aja, udah ikutin aja Apple ngasih update, udah nggak usah takut-takut, santai aja. Ya udah segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video, bye bye.